Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin 15 menit pertama kita akan mengaji. Kita apa nih, Tengku? Mau apa dulu kita? Saya ikut saja. Saya juga nggak tahu ini. Ini apa? Fikih sunnah ya? Fiqhus sunnah, Fikih sunnah ya. zawaj. Apa yang ini dulu? Iya, iya. Itu aja dulu. Azawaj. Ini ya. Izin Ustadz Usul, Iya, gimana? kalau bisa biar kita tidak terlalu malam Hmm, penyelesaian membaca belajarnya. Kalau bisa kita baca saja dulu gitu kan. Jadi hmm. Ustadz aja yang fokus untuk membacanya. Jadi kita menyimak saja gitu. Jadi kayak kemarin itu kan kita satu-satu membaca. Tapi kalau ini fokus Ustadz saja yang membaca biar kita menyimak saja. Biar tidak terbuang waktu sia-sia gitu. Ustadz. Terima kasih. Oke, oh gitu ya. Baik. Bisa diperbesar sedikit, Tengku? Baik. Ya. eh, ini untuk saya kasih ini ya, kunci ya. Jadi supaya besok ketika dimulai baca kitab, usahakan kita pertama baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman mau lebih meyakinkan penguji, baca Qolal Musonib gitu ya. Qolal Musonib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid ini amin gitu ya. Jadi seolah-olah ini kan, wah ini biasa baca kitab gitu ya. Jadi pengujinya kan sudah terkesima dengan apa namanya, dengan sikap awal kita gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kita baca adalah Az-Zawaju ya. Az-Zawaju apa Ziwaju nih? Ini ah, Azawaj. Zawaj ya. Ini tentang Azawaj. Az-Zawaju ya, perkawinan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zawjiyatu sunnatun min sunanillahi fil khalqi wat takwini. Wahia amatun mutarradatun la yashuddu anha alimul insani aw alimul hayawan aw alamul insani aw alamul hayawani aw alamun nabati min kulli syai'in. Oh ini Al-Quran ya. Min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kemudian ayat lain, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul arda wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wahya al-uslubu ila wahya al-uslubu ila ikhtarahu Allahu litawaludi wa takathuri wa istimraril hayati ba'da an a'adda kulla zawjaini wa hayya'ahuma. Oke, cukup dulu ya segitu. Eh, ini dibacanya az-zawaju atau az-ziwaju ya. Ini kayaknya bisa dua-duanya nih. Ini adalah isim ya. Az-ziwaju dia adalah isim masdar ini. Zaujun, zawaja, yuzawijun, tazwijah. Mau kok dimatiin Zen? Dinyalain kipasnya. Oke, gitu. Az-ziwaju di sini posisinya karena di awal kalimat maka i'rabnya adalah khobar ya, khobar, khobar dari mubtada yang disembunyikan. Jadi aihada aziwaju ini menerangkan tentang perkawinan. Jadi aziwaju posisinya menjadi khobar dari mubtada yang disembunyikan atau mahdhuf. Al-zawjiyatu, adapun perkawinan itu sunnatun adalah sunnah min sunanillahi dari sekian banyak sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala fil khalqi wa takwini pada setiap penciptaannya. Khalqun itu ciptaan, takwin juga sama ya, penciptaannya. Wahya amatun mutaradatun. Ini apa nih mutaradah ya? Saya juga lupa ini.
Bisa sambil di searching ya kalau ini ya, kalau saya salah ini. Perkawinan itu umum, artinya menyeluruh ya, mutorodatun. La apa namanya menyeluruh, la yashuddu anha, yang tidak hanya terbatas perkawinan itu alamul insani, apa namanya bagi kehidupan manusia, aw alamul hayawani, atau juga alamnya atau kehidupannya hewan, aw alamun nabati, atau eh, alamnya tumbuh-tumbuhan. Jadi semuanya memang semuanya melakukan perkawinan, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan. Sebagaimana firman Allah, min kulli syai'in, Allah menciptakan dari segala sesuatu, khalaqna, kami ciptakan zaujaini, berpasang-pasangan, la'allakum tadzakarun, supaya kamu mengingat gitu ya. Kemudian yang lain, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang telah yang telah menciptakan al azwaja, eh, pasang-pasangan, kullaha seluruhnya, mimma tambutul ardu, dari yang tumbuh di muka bumi, wamin anfusihim, dan dari jenis-jenis mereka, wamimma la ya'lamun, dan dari yang mereka tidak ketahui. Oh ya, yang tadi ya, kembali yang apa nih, az-zaujiyah ya. Yang pertama itu, az-zaujiyah itu ini posisinya adalah mubtada. Nah, perkawinan itulah az-zaujiyah. Az-zaujiyah berarti dia isim ya. Dia isim. Kan eh, apa namanya? Kalimat itu cuma ada tiga. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, kalau fiil kata kerja, jadi kayak doroba, uh, fa'ala itu ya, kholako itu kan fiil. Atau kalau ini zaujiyah itu zawaja, itu fiil. Tapi kalau az-zaujiyah dia isim masdar ya. Az-zaujiyah tuh pernikahan itu adalah sunnatun. Sunnatunnya menjadi khobar gitu ya. Sunnatun dia juga sama isim, min sunanillahi, dari sunnah-sunnah Allah. Min huruf jar, sunani, sunan itu isim juga ya. Dia bentuknya jamak. Sunnatun, sunnatani, sunanun. Jadi sunnah-sunnah. Jadi sunanillahi, sunnah-sunnah Allah, fil kholqi, fi huruf jar, al kholqi majrur, wa wat takwini, wat takwini bisa bukan ya? Baik, lupa. Wat takwini, wawunya huruf ataf gitu ya. Jadi wa itu kembali ke fi. Jadi fil kholqi wat takwini, jadi waw huruf ataf, at takwini ma'tuf. Jadi ikut dengan wawunya. Wahia, hiya ini kembali ke az-zaujiyah ya, perkawinan. Wahia, perkawinan itu, jadi hiya itu apa namanya? Isim domir ya. Domirnya domir mu'annas. Kan domir itu ada mudzakkar, ada mu'annas. Kalau mudzakkar itu huwa, kalau mu'annas itu hiya. Kenapa dia pakai hiya? Karena az-zaujiyah. Az-zaujiyah itu apa musanna itu ya. Kalau mudzakkar itu eh, lebih ke apa namanya? Kayak muslimun gitu ya. Kalau itu muslimatun itu muannasnya gitu ya. Nah, wahia, perkawinan itu az-zaujiyah itu amatun itu ya, secara umum, mutorodatun. Ada yang sudah coba cari artinya mutorodatun? Saya kurang tahu juga nih. Sambil dicari di apa namanya, di laptopnya boleh, atau di itu di Google artinya ya. Stabil, stabil, Hah? stabil. Stabil. Ya. Roda yang terhidup apa kata dasarnya? Mutorodatun. Stabil ya. Itu istilah Ustadz. Amatul mutoroda itu artinya sudah lumrah gitu. Oh gitu ya. Kelaziman. Ya. Sudah kelaziman. Oh gitu. Berarti perkawinan itu amatul mutorodatun sudah
umum dan lazim gitu ya, diartikannya Udah, gitu ya. udah rahasia umum. Iya. Nah, kalau ini amatun, dia kenapa dibaca amatun? Karena dia di sini menjadi khobar. Jadi wahia, hiya itu kembali ke azaujiyah, hiyanya jadi mubtada, apa namanya? Azaujiyah, dan dia perkawinan itu adalah amatun, maka dia menjadi khobar. Amatun, eh, karena khobar dia harus rofa. Karena dia mutordatun ini menjadi selain dia khobar, dia secara kalimat adalah sifat atau naat gitu ya. Naat mutorrodun man'ut. Jadi naat matun ya. Jadi amatun mutorodatun. Jadi bukan amatun mutorodatun tapi amatun mutorodatun. Jadi naat man'ut di sini ya. La yashuddu anha. La itu huruf ya. Huruf apa istilahnya nih kalau la itu? Saya Nafi. lupa. Hah? Nafi. Huruf nafi ya, huruf nafi. La yashuddu, syadza yashuddu. Ini adalah fiil. Nah, yashuddu fiil mudhari ya. Syadza yashuddu. Yang tidak apa ya? Yashuddu itu tidak apa? Ragu ya. La roiba. La raiba, tidak Hmm. ragu La as Hal, ya, hal. tidak Dari asing. tahu. tidak asing La ya. gorib. La gorib. La goriba. Oh ya, Masya yang Allah, tidak Masya asing, insyaallah. Ini kita Masya sambil Allah. belajar ya, sama-sama belajar. Anha, annya huruf jar, huruf jar, hanya kembali ke azawjiyah tadi, gitu ya. Yang tidak asing baginya itu perkara itu alamul insani, bagi kehidupan manusia. Alamu jadi apa namanya? Mudhof, al insani mudhof ilah itu ya. Hurufnya kalau Fa'il. yang hah? Fa'il yashuddu alam. Oh ya, ini jadi itu dulu ya. Dia jadi fa'il dari yasyuddu alamul insani. Selain dia jadi fa'il, dia menjadi mudhof. Insaninya mudhof ilaih gitu ya. Au, au itu huruf atop. Alamul hayawani sama tadi ya. Kembali ke fa'il. Karena apa namanya? Karena fi'il itu kata kerja butuh butuh subjek, maka subjeknya adalah alamul hayawani au alamun nabati gitu ya. Nah, baik, tadi yang ayatnya tadi ya, ini dalam kurung ini ayat ya. Min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkarun. Mungkin saya tadi tahu nih ayat berapa ya, tahu Ustaz Baso ini. Kemudian subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma Yasin, tumbitun. Ya, Yasin ini mimma tumbitul ardu. Surah apa ini, Sur? tumbitul ardu. Yasin Ya, ya. ya. Mimma tumbitul ardu. Mimma tumbitul ardu Min wa min anfusihim anfusikum la ya'lamun. mimma la Oh ya, Yasin ini ya. Surah Yasin ini. Ya, eh itu ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan azwaja, pasangan-pasangan seluruhnya, mimma tumbitul ardu, dari yang hidup atau tumbuh di bumi, wa min anfusihim, dan dari diri mereka, wa mimma la ya'lamun, dan dari yang mereka tidak ketahui. Wahia, kembali sini ya. Wahia dan hia, kembali ke az-zawjiyah itu tadi. Hia itu domir ya, kata ganti. Dan pernikahan itu al-uslubu, apa di sini artinya al-uslubu ini? Cara. Uslub. Cara-cara ya. Cara ya kayaknya. Hah? Cara, Cara-cara. cara-cara. Oh, dan pernikahan itu adalah gitu ya. Jadi hianya menjadi mubtada, uslubunya menjadi khobar, dan pernikahan itu adalah cara ila ikhtarahullahu, yang Allah pilih gitu ya. Ikhtaro, yang Allah pilih, litawaludi, untuk apa namanya, beranak pinak ya, melahirkan ya, at-tawalud, watakatsuri, dan juga untuk memperbanyak atau wastimroril hayati, dan juga untuk meneruskan
hidup gitu ya. Ba'da an a'adda kulla zaujaini wa hayyahuma, setelah Allah telah menyiapkan seluruh pasang-pasangan itu, suami istri itu, wa hayyahuma, dan apa hayya itu? Kehidupan, Ada yang Hah? kehidupan. Kalau itu pakai ha itu. Kalau ini hayya apa ya? Hayat itu kemungkinan itu. Hayat akan hayat. Hayya. Ya boleh dicari ya. Apakah memang maksudnya hidup itu? Soalnya kalau itu dia pakai ha kecil ya. Ya, eh, kita kembali ke i'rabnya ya. Wahiyya, dan pernikahan itu al-uslubu adalah cara yang Allah pilih. Ikhtarahu, ikhtaro itu fi'il madi ya. Ikhtaro, yakhtaru, ikhtiaran, yang Allah pilih. Ikhtaro hu. Nah, hu-nya itu kembali ke uslub ya. Hu-nya kembali ke uslub, cara. Jadi pernikahan itu adalah cara yang Allah pilih, cara itu litawaludi, untuk tadi ya, melahirkan tadi. Tawalud itu isim masdar ya. Tawalada, ya tawaladu, tawaludan. Gitu ya. Wat takatsuri, dan juga untuk memperbanyak tadi. Takatsara, ya takatsaru, takatsuron, isim masdar juga. Nah, ini kenapa dibaca litawaludi? Karena lam adalah huruf apa namanya, jar ya. Litawaludi, kalau wa takatsuri huruf atop. Jadi tetap ikut walit takatsuri, bahasa gitu. Wa istimroril hayati. Nah, istimror juga sama. Istimror itu adalah isim masdar dari istamaro, yastamiru, istimroron ya. Wa istimroril hayati. Kenapa dibaca istimrori? Karena dia masih ikut huruf atop ya, atop ke litawalu tadi. Wa istimrori al hayati. Al hayati dia menjadi mudhof ilaih dari istimrori. Ba'da an, setelah gitu ya. Ba'da ini apa dia istilahnya? Saya lupa ini. Huruf apa dia nih? Ba'daan. A'ada itu huruf apa? Fi'il madi ya. A'ada yu'idu, menyiapkan ya. Kulla zaujaini, kulla az-zaujaini, kullan di sini menjadi mudhof apa? Ba'daan ada berarti kembali ke Allah ya. Allah berarti fa'ilnya Kulla atau kila? kila ya. Kila az-zawjaini. Ba'daan ada kila zaujaini. Musanna. Oh gitu ya, kila ya. Oh ya, kalau kula dia nggak dalam alif ya. Oh iya Ya. betul betul. Iya betul betul. Iya. Ya. Ba'daan ada kila zaujaini, kedua pasangan itu ya. Iya. Adanya itu fa'ilnya kan ada fiil ya. Fiil, fa'ilnya adalah Allah. Jadi setelah Allah menyiapkan kila zauja ini menjadi maf'ul ya. Maf'ul lebih dari ada itu. Wahai ahuma, dan setelah Allah apa mempersiapkan apa begitu ya. Saya lupa itu. Terus bihaitsu yaqumu bihaitsu yaqumu kullun minhuma, apa nih, bi bidaurin, Ijabiyin. Hah? Daurin ijabiyin. Bidaurin ijabiyin fi tahqiqi hadhil goyati. Bihaitsu yaqumu, sekira-kira yaqumu, apa namanya, dapat terbangun atau berdiri, kullun minhuma, segala sesuatu dari semua yang berpasangan itu, bidurin ijabiyin, apa Ustaz? Bidurin ini. Keduanya memerankan peranan positifnya. Ijabi Oh, itu kan positif. positif ya. Memerankan peran positif fi tahqiqi hadhil goyati, apa itu? Untuk mentahkik apa ya, goyahnya itu. Tujuan dari pernikahan itu. Memantapkan tujuannya gitu ya.
Ya, bitahqiq ya, mewujudkan mewujudkan tujuan itu ya, dari pernikahan itu. tujuan pernikahan itu. Eh kita i'rabkan ya. Haitsu. Haitsu itu huruf. Haitsu itu huruf atau apa? Coba slide-nya yang mana ini? Nggak kelihatan. Nah, itu ya. Bihaitsu yaqumu. Nah, dari sini. Bihaitsu. Ini ya menurut nggak tanya ya. Kalau B-nya kan huruf jar. Nah, tapi karena haitsu ini dia mabni, dia tidak berubah. Tidak menjadi bihaisi, tetap bihaitsu. Ba-nya itu huruf jar, haitsu dia mabni, tidak berubah. Yakumu itu fiil mudhore dari koma yakumu ya. Yakumu itu fiil mudhore, failnya kullun. Jadi yang berdiri itu, yang hidup itu kullun, seluruh. Kullun minhuma, dari kedua pasangan itu bidurin ijabiyin ya. Apa tadi saya lupa udah apa ini? Jadi yakumu itu memerankan, durin itu peranan, Peranan. ya, peranan Peranan positif ya. Ya. Peranan positif. Durin menjadi majrur dari huruf ba, bidurin ya. Ijabiyin. Nah, ijabi ini adalah sifat dari durin ya. Jadi naat manut sini dia. Durinnya naat, ijabinya manut gitu ya. Fi tahqiqi, fi itu huruf jar, tahqiqi majrur. Tahqiq itu adalah isim. Isim masdar dari haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan gitu ya. Fi tahqiqi hadhil ghayati, tujuan ini sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa gitu ya. Itu ayat yang sering dengar ya. Ini sudah berapa menit ini untuk fikih sunahnya? Mau lanjut di bab ini atau mau lanjut ke bab lain atau pindah kitab? Lanjut dulu. Dua lama. Lanjut Kalau udah 15 menit kita pindah. pindah ya. Yang mana sekarang? Mungkin ada tambahan dari Syekh Lesta, Syekh Panji. Gimana? Yang penting sudah ada bayangan sedikit, lanjut dah. Iya. Syekh Lesta Gumilang nggak ada komen. Itu paling satu ayat aja, Ted, yang di atas, Ted. Jadi Oh, next aja gitu. ganti kitab. Ya, artinya kita intermezzo dulu. Agak tegang tadi. Iya betul. Dan kali beli. Panji Lesta lu. Panji Lesta. Gumilang. Ayo, Zakir, apa At-Talaqu. kitab apa ini? Lanjut. Ini fikih Islam ya. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh wa Wadilatul. Oh, Bazwaili ya. So yang talak atau yang wakaf? Kita coba tolak dulu ya. Talak. Tadi kan pernikahannya ya, sekarang tolaknya ya. Talaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-faslul awwalu ya. Pasal yang pertama. At-talaqu, yaitu tentang tolak atau perceraian. Wa yashtamilu ala tamhidin wa sittati mabahitha wa mulhaqin. Wah, ini bahasanya agak modern ini. Saya agak digani. Soalnya Pak Wahbani kan abad 20 beliau nih. Bab tolak ini yashtamilu terkandung atau mengandung ala tamhidin. Tamhid itu apa artinya? Ya lupa ini. Ada yang tahu? Bisa sambil di searching ya. Nah, kita lewat dulu. Wasit tatima bahisa, dan terbagi terhadap 6 pembahasan. Wa mulhaqin. Mulhaq ini apa? Pertemuan, saya kurang tahu juga. Pertemuan. Al-awwalu, yang pertama, makna tolaki wa masyru'iyatihi wa hukmihi wa ruknihi wa hikmatihi wa sababi ja'alihi biyadir rojuli. Nah, al-awalu, yang pertama itu ya, dari bab yang pertama itu makna tolaki, makna atau arti dari tolak itu sendiri,
wa masyru'iyatihi, kemudian syariat atau tata cara talak dalam syariatnya, wa hukmihi, kemudian hukum talak, wa ruknihi, rukun talak, wa hikmatihi, hikmahnya ya, hikmah talak, wa sababu ja'lihi, dan sebab diberikannya atau dijadikannya biadi rojuli, sebab dijadikannya talak itu di apa namanya, laki-laki Di atau tangan suami. Oh iya Vivi, jangan Vivi gitu ya, cari soalnya Zen gitu ya. Ini Om ada coklat ini. Bawa ke sini aja. Digodain sama kakaknya dia. Truk Om coklat itu. Eh, Asani, yang kedua, syurutut tolaki au malikut tolaki wa qadrihi wa mahallihi man yaqa'u alaihi wa ma yaqa'u bihi siwatuhu. Asani, yang kedua, syurutut tolaki, syarat-syarat talak, au malikut tolaki, atau malikut tolak ya, malikut talaki, yang memiliki talak, wa qadrihi wa mahalihi, kadarnya atau batasnya, wa mahalihi, dan tempatnya, man yaqa'u alaihi, man yaqa'u alaihi, yang jatuh atas talak itu, wa ma yaqa'u bihi, dan juga yang diucapkannya gitu ya, yang jatuh dengannya, atau sigotuhu, apa namanya, sigot atau ucapannya ya. Asal itu quyudu iqa'i talaqi syar'an. Yang ketiga adalah apa? Quyud. Quyud itu ikatan ya, quyud ya. Ikatan-ikatan iqa'u talaqi, jatuhnya talak secara syariat. Ar-rabi'u at-tawkilu fit talaqi wa tafwidhihi. Yang keempat, at-tawkilu, mewakilkan fit talaqi, dalam mengucapkan talak, wa tafwidhihi, dan menyerahkannya. Eh, Cukup dulu ya segitu ya. Kita ke atas lagi. Rob dulu. Kita belajar i'rabnya ya. Al-faslul awwalu. Ini kalau ada kemarin apa kata Pak Srianto tuh, kalau ada alif lam dengan alif lam, itu namanya naat man'ut ya, sifat. Jadi pasti bacanya al-faslul awwalu. Ini dari segi susunan kata. Kalau dari segi i'rabnya, dia menjadi khobar dari apa namanya, mubtada yang disimpan atau dibuang, mahdhuf ya. Hadza al-faslul awalu, ini pasal yang pertama, at-tolaqu. Itu atau bukan ini? Atau ini menjadi mubtadanya al-faslul awalu, at-tolaqu menjadi khobarnya? Gimana nih? Teman-teman yang tahu? Al-faslul awalu, pasal yang pertama, at-tolaqu. At-tolaqu itu khobarnya, Ustaz. Khobarnya. Berarti pasal awalu mubtadanya gitu ya? Iya, kalau menurut saya. Gitu ya. Oke. Kabar yang kedua itu enggak, kan kabar bisa dua kali. Eder, mana terjemahannya Eder? Oh, buka kertasnya itu. Alumni Mualimin ini, alumni Mualimin ini. Kabar yang kedua bukan, Ustaz. Ya? Kabar yang kedua bukan. Khobar yang kedua. Mubtada bisa sekalian, itu kabar bisa, jumlah kalimat juga bisa jadi mubtada. Bisa juga. Tapi kalau saya lebih cenderung al-faslul awalu itu kayaknya lebih mubtada dia. Khobarnya at-tolaqu. Jadi fasal yang pertama adalah at-tolaq gitu ya kan gitu ya. Dia kalau dari segi pembacanya gitu. Bermula pasal yang pertama adalah at-tolaqu, perceraian gitu ya. Mungkin lebih gitu kalau saya. At-tolaqu jadi khobar ya. Wa yashtamilu, wa-nya di sini dia bukan waw ataf ya. Wa di sini apa istilahnya ya? Wa istinaf kalau tidak salah saya lupa nih. Wa istinaf itu wa yang bukan apa ya? Bukan mengikut kepada yang sebelumnya. Jadi dia pembahasan
apa dia kata-kata atau kalimat baru. Wa yashtamilu, dan apa namanya, pasal yang pertama ini yashtamilu mengandung gitu ya. Ala tamhidin, alanya huruf jar, tamhidinnya menjadi majrur. Tamhid itu adalah isim masdar. Masdar dari mahda yumahidu tamhidan. Wasitati, nah wanya baru huruf atap di situ ya. Wasitati, wanya huruf atap dari ala. Jadi wa ala sitati. Sitatinya menjadi majrur dari ala tadi. Sitati mabahisa, mabahisa tidak boleh dibaca mabahisi. Dia apa namanya, isim ghairu munsharif ya. Wasit tati mabahisa wa mulhaqin. Jadi apa tadi, pasal pertama itu tentang tolak itu mengandung ala tamhidin, apa tadi belum ketemu ya tadi, Mencakup, mencakup. apa tamhid Tamhid. artinya Pendahuluan nggak Bang? pendahuluan. Iya, Antar. Tamhid pengantar. pengantar, oh Hmm. ya, ala tamhidin. Jadi apa, pasal yang pertama ini apa pembahasannya adalah tentang pengantarnya, prolognya. Kemudian ada 6 pembahasan wa mulhaqin. Apakah mulhaqin ini diartikan sit atau mulhaqin, atau apa arti mulhaq itu? Ada yang tahu? Pertemuan, bukan? Mulhaq lah koyahan ya. Nanti sambil cari ya, supaya besok kalau memang kita ketemu lagi adalah bayangan ya. Mungkin kan halakoh, nggak mungkin ya. Halakoh berarti hal duluan. Lah, Halakoh Iya. inilah hako ini. Mulhaq. lah. Mm-mm. Al-awalu, al-awalu yang pertama. Ini jadi mubtada ya. Al-awalu yang pertama, makna tolaki. Makna itu adalah mudhof atau laki mudhof ilaih. Makna tolaki di sini menjadi khobar dari al-awalu. Yang pertama adalah makna atau arti dari tolak itu sendiri. Wa masyru'iyatihi, wa di sini wawu atap, masyru'iyati menjadi apa namanya, ma'tuf dari itu ya, masyru'iyatihi dia. Ma'tuf dari huruf wawu. Mulhaq lampiran Ya. Mbak, Ustaz. Wah, Ya. lampiran. Jadi ada 6 pembahasan dan lampiran mulhaq ya. Jadi kalau ketemu lagi sudah tahu artinya ya. Atau mulhaq di situ wasit oleh tamhid wasit tati mabahitha wa mulhaq itu terlampir lah gitu. Terlampir ya. Ya. Oke. Wa masyru'iyatihi, dan pensyariatan tolak itu, wa hukmihi, hukum talak, wa ruknihi, dibacanya hukmihi karena dia menjadi mudhof ya. Ya. Mudhof dari, jadi apa namanya, ruknut tolaki, hukmut tolaki gitu ya. Jadi hunya itu adalah apa, hukmihi, hinya itu menjadi apa namanya, domir ya, domir ke tolak tadi gitu ya. Jadi wa masyru'iyatihi wa hukmihi wa ruknihi wa hikmatihi, itu hinya semua lari ke tolak ya. Jadi maknanya talak, pensyariatan tolak, hukum tolak, rukun tolak, hikmah talak gitu ya. Wa sababu ja'lihi, dan sebab diberikannya atau dijadikannya tolak itu biyadirojuli, di kekuasaan si laki-laki atau suami. Asani yang kedua apa? Syurut tolak, yaitu syarat-syarat tolak. Syurut itu menjadi mudhof atau laki mudhof ilaih. Jema dari mudhof ilaih ini menjadi jawab dari khobar asani ya. Au malikut tolaki, atau apa nih? Malik atau apa yang bacanya? Ada yang tahu? Malikut tolaki. Apa
pemilik talak. Ini kan syarat talak dan atau malikut talak wa qadrihi wa mahalihi. Ini Yang kan punya hak talak mungkin enggak? hak talak bisa jadi ya. Hak yang mempunyai talak wa qadrihi kadarnya apa namanya? Apa ketentuannya ya wa mahalihi dan tempatnya man yaqau alaihi siapa yang bisa menyatukannya wa ma yaqau bihi atau sigotihi atau apa yang dijatuhkan itu ucapannya ya. Asal itu yang ketiga quyudu iqa'it talaq syar'an. Apa quyud? Quyud itu ikatan. Kalau secara bahasa ikatan ya, tapi nggak tahu kalau terjemahan yang bagusnya apa nih ya. Quyudu iqa'it talaq syar'an. eh, Pembatasan talak, Apa? pembatasan. Pembatasan. Pembatasan jatuhnya talak secara syariat gitu ya. Quyudu menjadi mudhof, iqa'i menjadi mudhof ilaih. Dia menjadi khobar dari asal itu. Itu laki, itu tadi mudhof ilah tapi menjadi mudhof juga atau laki mudhof ilah dari ya. Hmm, Kalau syar'an ini apa nih? I'rabnya saya lupa ini. Ada yang tahu syar'an? Kenapa dibaca syar'an? Hal kayaknya ya. Hal, Hal keterangan keterangan. Jadi dia menjadi nasab ya. langsung. Baik, cukup ini satu paragraf. Cukup. Sudah lumayan banyak nih, sudah 5 menit lebih nih kalau kita baca ya. Wakaf lagi. Udah masuk semua ini. Wakaf lagi, Pak. Wakaf. Wakaf, ayo. Tenang Ustaz, sudah di luar kepala ini. Tenang. Bagian Kir, Masuk. Ya, bagian ta'rifnya Kir. Jangan bagian pembukaan-pembukaannya gini. Tolak Oh, misalnya. Bagian ta'rifnya gitu yang Iya, di di dalam kayaknya ininya, di pembahasannya, di pembahasan. pembahasannya biar kita iya, sekalian ini. pendahuluan begini. ya Coba berpindah cari. Pokoknya aman ini, di luar kepala semua ini. Nggak ada yang di dalam, Bang ya. Kalau di luar kepala zong dong. Nah ini Mualimin, coba mualimin itu. Yang lulusan Mualimin ini loh. Jogja ini. Mana ini? Nggak ada suaranya ini. Makan. Mamat di Mualimin. Ini Pak Srianto, enggak masuk Pak Srianto ini? Ada Pak Sri. belum Belum masuk. masuk. Ini mangkal. Yang spesialis kabur di pondok ini suruh baca dulu. Itu yang punya coklat banyak tuh. Ini yang lompat tembok ini nggak bakal ngerti ini yang suka lompat tembok. Ada pesan telat. Yang sering dibotak sampai sekarang masih botak apalagi itu. Rasis tuh. Nggak tumbuh lagi deh. Rasis tuh merit kan apa? Sistem merit. Merit. Boleh tuh karena Ini kitab Bidayatul Mujtahid. Bidayah ya? Ibati sudah ada barisnya. Oh, sudah ada baris. cari yang gue dengar kita. Itu Jadi nggak rebutan apa-apa aja ya, bacanya Om, ya. kalau gitu. Dibagi Bagus Ustaz, itu. itu Ustaz. Nanti dibagi Bagus, Ustaz. Wakaf lagi Ustaz, wakaf. Ini Wakaf. Sebelum salam ini. Ya ada Masuk, Bu. harokat-harokat dikasih. Ada Yang harap ada, juga ya? Yang yang, Nggak apa-apa. yang ada harokat itu nanti disuruh hafal. Atau ini, Iba. Iya. Ya yang botak-botak terus kasih. Nggak apa-apa yang ada harokat. Kita bahas irob sama ininya, Oh iya, terjemahannya. boleh juga, boleh. Tabul Hibah. Ya, hibah ya. Ini bidayah ini ya? Ini ya Bidayatul Mujtahid. Bidayah ini karangnya Ibnu Rushd ya, kalau ditanya. Karangnya nanti minta Ibnu kirim Rushdi. Ustaz Musakir Kirim ke WA. Grup. ya. Nantilah. Ini pakai Maktabah Syamilah atau apa ini? Atau file biasa ini? Kontabah Syamilah ini. Oh, Syamilah ya. Berarti pakai aplikasi ya?
Bukan web. Web. Coba tahan inboxnya itu saya lihat itu Fakultas inboxnya. Syariah mana ya? Udah lewat beli. Inboxnya isinya Bang Darman aja itu. Baik, kita lanjut ya. Kitab Bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qol musannif Kitabul Hibati. Nah, kitab tentang hibah. Ini hibah ya, hibah pemberian ya, Ya, hibah. hibah. Baca pembahasannya aja Ustaz. Cari bagian pembahasan Ustaz. Pembahasan. Tarif. Iya, bawa lagi Kir. Kayaknya Kir. Yang ini nomor 1 kan? Iya. Nomor 1 ini. Oh, coba kata lagi. Itu sudah pembahasan memang itu tadi kayaknya. Nah, ini kan. Wan nazaru. Ini masih Oh, gambaran. oh iya, masih itu ya. Arif. Al arkanu fahiya salasatun al-waibu wal mauhubu. Nah, pandai saya baca banyak barisnya. Apa dari sini? Ya, boleh. Masih nyambung tuh sama yang di atas. Iya, itu kan Ya. prolog Nggak apa-apa awalnya tuh. itu. Nggak apa-apa tuh dari atas aja sampai di Dari bawah itu. atas Dari saja, atas aja tuh, ya. Ustaz. Ya, itu aja. Karena itu nyambung tuh ke bawah tuh. Sampai Biar paling kita bawah paham ya. tentang hibah itu, ya. Iya. Kayak kita terjemahkan sambil kita belajar i'rabnya berarti ya. Kitabul Hibati, Kitabul Hibati itu menjadi khobar. Khobar dari yang dibuang ya. Hadza Kitabul Hibati. Jadi ini adalah kitab tentang hibah. Jadi kitabunya menjadi mudhof, hibatinya mudhof ilaih. Dibesarkan Kir. Ya. Share-nya dibesarkan dulu. Oh, dibesarkan lagi. Kurang besar ya. Kita pakai handphone masalah. Oh ya. Sobut apa-apa ya? Besaran ini. Ada suara sumbang. Wan nadharu fil hibati. Wan nadharu di sini apa? Pandangan. Pandangan atau pembahasan maksudnya ya. Wan nadharu fil hibati, dalam hibah itu fi arkaniha, pertama di tentang rukun-rukunnya, wa fi syurutiha, syarat-syaratnya, wa fi anwaiha, jenis-jenisnya, wa fi ahkamiha, dan hukum-hukumnya. Wa nahnu innama nadhkuru min hadhil ajnasi ma fiha minal masail masyhurati. Dan nahnu ini maksudnya Ibnu Rusdi ya, Ibnu Rus. Innama nadhkuru, akan kami menyebutkan atau menjelaskan min hadhil ajnasi, dari jenis ini, ma fiha minal masail masyhurati, dari masalah-masalah yang masyhur, masalah-masalah yang apa, relevan gitu ya, sering dibahas. Fanaqulu, kemudian kami, kata Ibnu Rus, fanaqulu, kami berkata. Ini Ibnu Rus ini termasuk apa istilahnya itu, tawadu ya. Jadi beliau tidak pakai aku tapi nakulu. Kami memang berkata, amal arkanu, adapun rukun-rukun hibah itu, fahiyya salah satun, ada 3, yaitu al-wahibu, pertama orang yang memberi hibah, wal mauhubu lahu, orang yang diberi hibahnya, wal hibatu, dan objek yang dihibahkan gitu ya. Amma itu huruf ya. Amma itu huruf. Amma al arkanu, adapun rukun-rukun, berarti dia menjadi mubtada ya. Ammal arkanu, adapun rukun-rukun itu, fahiyya, maka dia rukun itu salah satu, ada 3 gitu ya. Al wahibu, ini wahibu jadi apa ini? Saya lupa. Badal atau bukan? Badal ya? Oh ya, betul. Al-wahibu jadi badal ya. Al-wahibu yang pertama wahib, wal mahubu, badal juga sama ya? Apa huruf matuf dia? Ataf ya. Ataf dari Matuf al-wahib. ya. Mahubulahu wal hibatu ya. Jadi badal ya. Jadi kalau tanya hukumnya apa, i'rabnya wahibu sini menjadi badal dia. Badal dari salah satu. Badal.
Pokoknya kalau ada penjelasan rumus itu kalau di apa kitab itu Suaranya nggak jelas. nggak jelas. Jelas gimana? Sudah. Ya, jadi kalau di kita baca kitab itu ketika ada memaparkan jumlah-jumlah itu ya 1, 2, 3 baru kemudian ada titik dua, nah itu kalimat setelahnya dia pasti menjadi batal dia karena dia bentuknya adalah penjelasan dari yang beberapa yang mau dijelaskan itu gitu ya. Kemudian yang ke bawah nomor 1 ammal wahibu adapun si pemberi hibah fa innahum ittafaqu maka sesungguhnya innahum humnya kembali ke ulama ya fa innahum sesungguhnya para ulama ittafaqu bersepakat ittafaqu itu fiil madhi ya ittafaqu yattafiqu ittafaqani ittafaqu gitu ya jadi mereka jamak semua atau banyakkan ulama itu sepakat ala annahu bahwa ala atas annahu sesungguhnya hu hibah itu tajuzu hibatuhu boleh tajuzu hibatuhu boleh hibahnya itu idza kana malikan lil mauhubi sahihal milki. Nah, jadi menurut para ulama sepakat bahwa hibah itu boleh jika idza kana malikan jika hibahnya itu benda yang dibagi itu malikan lil mauhubi sahihal milki. Jadi memang kepemilikannya adalah betul-betul miliknya gitu ya. Sahihal milki. Jadi apa yang dihibahkan adalah memang milik dia sepenuhnya gitu ya. Bukan pinjaman atau bukan sewaan. Wazalika dan yang demikian itu idza kana fi halis sihhati wa hali itlaqil yadi. Dan demikian itu yang tadi kebolehannya itu idza kana fi halis sihhati dalam keadaan sehat kan maksudnya? Sehat di? Masalah. Hah? Sehat. Sehat. Wahali itlaqil yadi. Itlaqil itu apa artinya? Bebas. Tidak dipaksa maksudnya gitu ya? Mutlak. Iya, mutlak. Itlaqil yad. Sahih itu mungkin. Hah? Sahih. Pemilikan mutlak gitu ya. Laki lihat pemilikan sempurna. Pemilikan sempurna. Pemilikan. Soalnya nanti di sini penjelasannya di sini waqtalafu mereka ikhtilaf atau tidak sepakat fi halil marodi. Nah, ini berarti jawabannya dari halis sih ya. Jadi dalam keadaan sehat berarti sehat ya. Sehat ya. Mereka berarti sehat ya. Sehatnya sehat karena ulama-ulama berbeda pendapat kalau keadaannya sedang sakit wa fi halis safahi wal falasi. Safa itu bodoh ya? Ya, Safa itu bodoh, falasi itu bangkrut. Bangkrut. Nah, jadi apa namanya? Para ulama itu sepakat tentang tata cara apa sih yang menghibahkan itu kalau dia dalam keadaan sehat dan itu laki lihat. Itu maksudnya apa? Sadar kali ya? Soalnya lihat bisa jadi itu apa namanya tidak ada kepemilikannya itu tidak bebas dari kepemilikan orang lain. Gimana tadi? Mutlak melepas. Maksudnya bukan milik orang lain gitu loh. Itlaq lihat gitu. Iya. Takut tuyur, melepas burung. Itlaq itu kan lepas dia. Melepas. Ya. Itu kalau pesantren modern itlaq tuyur itu kan. Mutolaa dia pakai. Pasangan itu ya. Lakinya pasangan. Tapi itlaq tuyur itu tidak terikat kepemilikan orang lain kayaknya. Dalam keadaan barangnya dalam keadaan baik dan bisa diserahkan. Oh, betul tenang itu ya. Kalani udah mulai muncul. Iya. Banyak kiai muncul ini, baru muncul Mbak Imam.
Wafi halis sabahi ya, yang berbeda pendapat ketika keadaannya si pemberi hibah itu dalam keadaan sakit dan juga dalam keadaan apa tadi bodoh ya, artinya kurang apa namanya Allah ya mengampukan. tidak Ya, itu ya. tidak tahu lah ya, atau wal palasi keadaan memang lagi bangkrut. Yes. Amal maridu adapun keadaan sakit, faqala jumhuru maka berkata jumhur atau mayoritas ulama, innaha fi thuluthihi tashbihan bil wasiyati. Uh, maka menurut para jumhur ulama, innaha hanya kembali ke hibah ya. Hibahnya itu fi thuluthihi, maka sepertiga dari nilai hibah itu tashbihan bil wasiyati, maka diumpamakan atau diserupakan dengan wasiat. Ani al hibata tamata bisyurutiha, hibah yang sempurna dengan syarat-syaratnya. Wa qalat ta'ifatun minas salafi, kemudian berkata sebagian atau sekelompok minas salafi dari ulama salaf, wa jama'atu ahli dzahiri, dan jamaah atau ulama-ulama ahlu zahir dan dzahiri, inna hibatahu tukhruju. Sebagian banyak ulama. Oh, gitu ya. Kalau tadi ta'ifah itu sedikit gitu ya. Kalau ta'ifah itu minas Sebagian salaf banyak menurut ulama yang menganut Imam Ad-Dhahiri itu. betul. Jadi tenis. sebagian ya, sebagian banyak ulama-ulama dari ahlu apa Dzahir ini, inna hibatahu, sesungguhnya hibahnya itu yang orang sakit itu tukhroju min ra'si malihi idza mata. Hibahnya itu diambil atau dikeluarkan dari ra'si malihi. Ra'su mal itu apa? Modal, bukan modal. Apa artinya? Pemilik harta. Rasul mal benar, modal. Rasul mal kalau istilah ekonomi syariah modal. Modal memang. Rasul mal itu modal. Pangkal. Apa yang cocok diartikan ini? Sesungguhnya hibahnya itu diambil dari hartanya. Idza mata, dari harta miliknya kalau dia meninggal. Tirkahnya mungkin, tirkah. Tirkah. Iya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Kalau ada terjemahnya bisa dicari terjemahnya itu ya. Kalau terjemah bidayah ini. Wala khilafa bainahum, dan tidak ada khilaf dan tidak ada perbedaan ya bainahum di antara mereka, annahu idza sahha min maradihi annal hibata sahihatun, jika si orang yang sakit tadi sehat, sembuh dari sakitnya, maka hibahnya menjadi sah gitu ya. Jadi ketika orang sakit menghibahkan miliknya, kemudian setelah dia sehat itu dari sehat dari sakitnya, maka itu bisa menjadi sah gitu ya. Gitu ya. Itu cukup satu paragraf, sudah banyak ini. Irabnya belum ya? Irabnya? Sudah. Sudah tadi kan ya? Sudah sebagian ya. Sudah sebagian. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ahullahu lana bi'ilmihi. Al-faslul awwalu, sudah tadi dibahas. Ta'riful waqfi wa masyru'iyatuhu. Betul ya? Wa sifatuhu wa ruknuhu. Ta'riful waqfi wa masyru'iyatuhu wa sifatuhu wa ruknuhu. Bukan masru'iyatihi ya Ustaz ya. Ta'rif, dia wanya itu atof masyru'iyah itu ma'tuf ke ta'rif. Ta'rif itu kan dia tadi jadi khobar ya. Oh begitu. Ya. Dalam pembahasan kitab hibah tadi ya kan sama. Jadi ta'rif
Ta'riful waqfi itu dia adalah khobar dan dia juga mudhof. Al-waqfi di situ jadi mudhofun ilaih. Jadi dia majrurnya itu dia kasrahnya itu karena dia mudhof ilaih dari ta'rif. Wa-nya itu adalah harfu atfin, huruf ataf. Masyru'iyatihi itu masyru'iyatuhu itu adalah maktuf ke ta'rifu. Gua pakai wakfi. Ta'riful waqfi wa masyru'iyatuhu, hu-nya itu adalah domir yang menunjukkan kepada al-waqfu. Jadi masyru'iyah daripada ta'rif itu adalah definisi dari wakaf dan pensyariatan wakaf itu dan sifat wakaf dan rukun dari wakaf. Awalan. Awalan itu, nah ini kita share aja, awalan itu i'rabnya apa tuh, saudara-saudara? Masdar. Tata ruang. Itu bentuk katanya. Arabnya apa? Kakak itu. Awalan itu dia Kata pembuka. hal ya. Kata pembuka. Pembuka. Awalan itu dia kalau dia di i'rab itu dia jadi Khobar juga, khobar. Mansub. kalau dia lebih ke hal ya, mansub ya. Dia menerangkan tentang Anggap aja hal. Ya, hal. Awalan ta'riful waqfi. Awalan ta'riful waqfi. Ta'rif itu dia mubtada ya. Ta'riful waqfi mubtada wa huwa mudhaf. Dia mubtada dan dia juga sebagai mudhaf. Al-waqfi mudhafun ilaih. Al-waqfu wat tahbisu wat tasbilu bimakna wahid. Jadi wakaf, kata tahbis dan kata tasbil itu maknanya satu. Waqaf, al-waqfu wat tahbisu wat tasbilu bimaknan wahidin. Jadi kata wakaf, kata tahbis dan kata tasbil itu adalah dia apa? Sama maknanya. Satu makna. Wahua dan dia dan wakaf itu lughatan secara etimologi bermakna al-habsu anit tasarrufi. Al-habsu anit tasarrufi, menahan dari apa tasarruf itu memberikan atau mengeluarkan, Menggunakan. atau membagikan. Menggunakan, benar. Menggunakan. Iya, menggunakan ya. Kita Menahan sarwakan. dari menggunakan. Yuqalu atau dikatakan. Kalau kata-kata yuqalu ini berarti yang sering digunakan oleh orang Arab. Yuqalu waqaftu kada. Artinya yuqalu orang Arab sering berkata waqaftu kada. Saya wakafkan seperti ini. Waqaftu kada. Saya wakafkan ini itu. Ai habastuhu atau waqaftu kada itu maknanya atau dimaksudkan adalah saya menahannya gitu ya. Wala yuqalu dan tidak dikatakan auqaftuhu. Auqaftuhu illa fi lughatin tamimiyatin. Apa lughatin? Atau tidak dikatakan auqaftuhu illa fi lughatin tamimiyah. Jadi ini dalam istilah bahasa ya, istilah apa penggunaan bahasa. Ada waqaftu, ada auqaftu. Nah, ini
Pembahasannya saya nggak paham ini. Ada yang paham silakan dijelaskan. Ini Awqaful. coba pakai peci der biar ingat lagi toh. Tunggu. Nah, pakai peci begitu kayak Ustaz. Waqafat Ustaz kada Romli. bukan waqaftu. Apa? Wakaf. Bang Imam? Waqafat kada Waqafat. Kalau waqafat berarti ada fa'ilnya yang mu'annas, Bang Imam. ya tersembunyi dia. Waqafat kada berarti yang mewakafkan itu adalah mu'annats dia. Tapi ini waqaftu kada. Saya mewakafkan, ini kan dia habastu. Saya mewakafkannya, menahannya. Kada itu maf'ul bihnya. Dan tidak dikatakan auqaftu. Jadi ada dua penggunaan bahasa. Ada yang mengatakan waqafa, ada dengan auqafa. Ada dua wazan fi'il yang digunakan. Ada waqafa dengan ada auqafa. Kalau Auqaftuhu, aukofa ini saya lihat sini konotasinya negatif dia kalau di bahasa Arab itu. iya. Jadi kurang baik Illa, gitu. makanya di situ ada illa fi lughatin tamimiyah. Ada Mm-mm. dalam bahasa tamimiyah mereka menggunakan auqafa. Itu kalau dalam pembahasan kitab ini. Jadi ini pembahasan secara lugohnya. Jadi jadi umumnya yang digunakan adalah kata waqafa. Itu istimbatnya begitu aja dari secara bahasanya. Oh Lanjut, iya. lanjut. Wahia rodi'atun wa 'alaiha al-'ammah. Rodi'ah ini ada yang tahu maknanya? Kalau dia itu buruk gitu. Buruk ya. Kalau nggak Berarti salah buruk dia. Kalau dia. Ini jadi kan wahia bicara rodi'atun, bicara tentang aukofa tadi. Kan kalau aukofa ya itu wahia negatif. rodi'atun ini adalah penjelasan tentang membahas tentang auqafa ya. Aukofa itu. Ya. Wa 'alaiha al-'ammah. Apa itu al-'ammah? Wa 'alaiha Umum, ala amah umum, umum. ya wa 'alaiha al-'ammah. Al-'ammah ini Apa? bisa dikatakan umum atau bisa dikatakan awam. Apa? Wa Barisnya 'alaiha apa? Barisnya apanya? A, I, U, E, O. Barisnya ammata, Oh ammati. ya, baik. Wa Dikasih baris ya 'alaiha Kak Ibrahim. al-'ammatu. Wa 'alaiha al-'ammatu ini Orang dia awam. Orang awam. apa? Orang awam. Orang awam ya. Wa 'alaiha al-'amma itu al-'ammatu ini dia jadi fa'il. Ala Ya. ini kalau dalam bahasa bahasa itu ada ala, ada ada dengan menggunakan ala, ada dengan li. Kalau li itu biasa konotasi baik, ala itu biasa dengan konotasi negatif. Jadi ini penjelasan tentang menggunakan kalimah auqafa tadi. Wa yuqalu, nah ini pembahasan tentang bahasa ini ahbisu la habasa. Ahbasa la habasa. Ini ada bahasa dengan wazan ahbasa, dengan wazan af'ala. Ada juga yang kalau tadi ada waqafa, ada auqafa. Ini ada juga dengan wazan habasa, ada juga dengan ahbasa. Ini pembahasannya wa yuqalu dan dikatakan ahbasa la habasa. Ada yang menggunakan ahbasa, tidak menggunakan kata habasa. Maknanya sama. Aksu waqafa. Aksun itu lawan, lawan kata, antonimnya dari waqafa. Fal aula
fal aula, dan yang lebih baik, fasihatun. Fal ula apa fal aula? Fal ula. Fal ula. Hmm. Fal ula fasihatun. Yang ula, kata yang pertama itu fasihatun. Kata yang fasihah, wathaniyah rodiatun. Itu yang enggak fasihah. Petang. Ya. Jadi Kata tadi kita sudah baik. Jadi tadi sudah dibahas kalau disebutkan wayuqal itu berarti ini bahasa yang sering digunakan oleh orang-orang Arab. Jadi ada istilah yang digunakan dengan kata al-ula, fal-ula itu waqafa dengan habasa itu yang disebutkan dengan fasihah, kalimat-kalimat fasihah. Sedangkan kalau wathaniyah, ahbasa dan auqafa itu rodiah, dia lebih cenderung ke eh, hal yang jarang dan lebih pada konotasi yang kurang baik. Pertama bahasa halus, yang kedua bahasa kasar gitu ya. Nah, Jadi Pak rodiah Ganggun. itu apa artinya, Ustaz? Kalau Jelek ya? bahasa etimolognya rodiah itu jelek. Hmm. Dia apa? Rodilah ya. Bahasa pasar kalau Arab itu. Ya, kalau bahasa pasar tuh amiyah, tapi rodiah itu dia lebih ke apa? Eh, apa tuh? Kayak kurang baik gitu. Lanjut. Wa minhu apa tuh? Al-muqifu Mau, al-mauqifu mau. al-mauqifu li habsin nasi fihi lil hisabi. Wa minhu, dan di antaranya al-mauqifu. Al-mauqif ini apa ini al-mauqif? Al-mauqifu li habsin nasi fihi lil hisabi. Apa maknanya ini? Wa minhu itu kemana domirnya, Dir? Wa minhu. Ini masih ke kata Wakof wakaf kan? tadi, Bang. Wakof ya. Ya, ya. Wakaf. Ya, wa minhu ke wakaf. Wa minhu, wakaf itu pembahasannya masih ke wakaf secara etimolog tadi. Al-mauqifu li habsin nasi fihi lil hisabi. Al-mauqif. Mauqif ini berarti yang diwakafkan ya. Dia maf'ul ya. Isi makan. Oh, isim makan dia. Isi makan Isim kan? makan berarti Tempat. tempat. Objeknya. Objek ini, maf'ul nih. Mm. Al-mauqifu yang diwakafkan li habsin nasi fihi lil hisabi. Jadi ada yang memaknai di antaranya itu al-mauqifu li habsin nasi fihi lil hisab. Objek yang ditahan ya oleh manusia fihi lil hisabi. Lil hisab ini untuk apa? Diperhitungkan. Begitu kira-kira ya. Dinilai. Summa untuk dinilai ya. Fihi lil Dinilai. hisabi untuk dinilai ya. Untuk dinilai. Makanya tadi saya Summa, bilang makan jadi tempat untuk menahan manusia pada saat dihisapkan. oh gitu. Dia maknanya al-mauqifu li habsin nasi fihi lil hisab. Oh ya. Jadi Memaknai wakaf wakaf. wakaf itu dimaknai sebagai tempat di mana manusia ditahan di dalamnya untuk dihisap ya. Jadi mauqif itu isi makan ya. Ya. Al-mauqifu li habsin nasi, tempat orang-orang ditahan di dalamnya, fihi di dalamnya untuk dihisap ya. Ya. Summa
Thumma itu harfun ya. Harfun mabniun alal fathi. Ustaz Jamil. Ishtahara itla ish thumma ishtahara itlaqu kalimatil waqfi ala ismil maf'uli wa huwal mawqufu. Thumma ishtahara, kemudian masyhur atau dikenal, terkenal, itlaqu penggunaan. Itlaq ini lebih cenderung penggunaan ya. Ya, penggunaan Dimaknainya itlaqu penggunaan kalimatil waqfi, penggunaan kalimat atau kalimat ini kata wakaf ini. Itlaqu kalimatil waqfi, kata wakaf ini penggunaannya, masyhurnya ala ismil maf'uli, pada ismul maf'uli, dia lebih cenderung kepada kedudukan katanya, dia lebih cenderung kepada sebagai objek. Ismil maf'uli wa huwa al-mauquf, yaitu mauquf. Mauquf itu isim maf'ul daripada kata waqafa. Mauquf, barang yang diwakafkan. Barang yang diwakafkan itu barang maknanya. Ya, objek benar. Ya, coba kita i'rab itu summa itu adalah haraf ya. Huruf ataf. Harfu atfin mabniun alal fathi ya. Huruf ataf yang mabni, dia maktuf, atofnya ke apa ini? Ke waqaf tadi masih ya? Masih ke waqaf. Summa ishtahara. Ishtahara ini adalah fi'il madhi mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi litajarrudihi, karena ishtahara ini mabniun alal fathi. Itlaqu ini adalah fa'il dari kata ishtahara. Itlaqu, dan dia sebagai mudhaf. Fa'il dan dia sebagai mudhaf dari, kemudian kalimati dia mudhafun ilaih dan dia juga mudhaf. Al-waqfi mudhafun ilaih. Ala harfu jarrin ismil maf'uli, ismi majrur, isim majrur bi ala, dan dia juga mudhaf, al-maf'uli mudhafun ilaih. Gitu Ustaz ya? Ya, kurang lebih gitu. Ya, wa-nya itu adalah harfu atfin, wa huwa al-mauquf. Al-mauqufu. Wa huwa al-mauqufu ya. Wa huwa al-mauqufu. Ya, gitu ya. Barang yang diwakaf, ya. Barang yang diwakaf. Barang yang diwakafkan. Baik. Lanjut. Wa yu'abbiru 'anil waqfi bil habsi. Dan takbir atau ditakbirkan terhadap kata wakaf itu bil habsi, atau penggunaan kata wakaf itu lebih cenderung digunakan dengan makna al-habsi, atau al-habsi itu menahan, dengan arti menahan ya. Habasa itu menahan. Wa yu'abbiru wa atfun Wa yu'abbaru. wa yu'abbaru ya, wa yu'abbaru. Dia isim apa? Majhul ya pakainya ya. Majhul. Diibaratkan Majhul. ya. Diibaratkan ya. Majhul. Wa yu'abbaru
anil waqfi bil habsi, dengan habsi. Wa yu'abbaru al waqfu bil habsi. Anil waqfi ini, an itu adalah harfu jarrin, al waqfi majrur, wa syibhul jumlah min an, dan waqaf itu dia menjadi fa'il daripada yu'abbaru ya. Begitu Ustaz ya? Ya, naibul fa'il ya. Dia naibul fa'il. Ya, Iya. yu'abbaru, naibul fa'il. Dari syibhul jumlah dari an dan waqfi ini dia sebagai naibul fa'il dari yu'abbaru Yang baru. bil habsi. Wa yuqalu fil maghribi. Fil maghrib ya. Iya, fil maghribi. Dan dikatakan di Maghrib Wazirul Ahbas, di Maroko. Maghrib Iya. ini Maroko. Wa yuqalu fil maghribi Wazirul Ahbas. Di Maroko tuh dikenal ada menteri wakaf itu menteri Ahbas. Wazirul Ahbas. Gitu Kak Kalista. Wazirul Ahbas. Oh, menteri itu wazirul. Wazir itu menteri. Wazirul Ahbas itu menteri yang mengurus wakaf itu diistilah dengan Wazirul Ahbas. Wazirul Ahbasi itu sifat mausuf atau na'at man'ud. Ini apa namanya? Kitab apa nih? Fikih Islam ya? Fikih Islam. Ya, ini dia tuh. Oh, baju ini. Ini apa? Kita sampai jam berapa ini, Pak Ketua? Insya Allah sampai 9:30 kan. 10 ya. Saya kira begitu tidur. Masih mau lanjut di sini yang ini ya. Adalah saya mendengar seksama antum itu wazir-wazir Ahbas itu. Ta'riful awwalu li Abi Hanifah. Definisi yang pertama dari Abu Hanifah. Menurut Abi Hanifah. At-ta'riful awwalu. At-ta'riful awwalu ini dia jadi mubtada ya. At-ta'riful awwalu li Abi Hanifati. Menurut Abu Hanifah, wahua kembali kepada al-waqfu, habsul aini, menahan barang, al-aini barang, ala hukmi milkil waqifi, menahan barang atas hukum kepemilikan si pewakif, orang atau orang yang mewakafkan. Hukum pemilikannya tetap berada pada orang yang mewakafkan. Watasadduqu bil manfaati ala jihatil khairi, dan mensedekahkan manfaat ala jihatil khairi, manfaat atas at-tasadduq bil manfaati ala jihatil khairi. Jadi manfaat untuk kebaikannya itu disedekahkan. Tahu takrifnya itu adalah menurut Abu Hanifah, wakaf itu hukum kepemilikannya tetap berada pada si pewakif, sementara yang disedekahkan itu hanya manfaatnya saja untuk kepentingan baik, kepentingan baik gitu. Jihatil khair. Iya. Jalan-jalan yang baik. Iya, jalan-jalan untuk jalan yang baik. Tujuan kebaikan. Tujuan kebaikan. Iya, itu. Tujuan kebaikan. Pada tujuan kebaikan.
Jadi intinya itu yang disedekahkan itu wakaf itu hanya manfaatnya saja, tapi hukum kepemilikannya tetap berada pada si pewakif atau orang yang mewakafkan. I'rabnya wa huwa. Wa itu istinaf tadi apa ya? Ustaz Romli ya? Wawunya istinaf ya, bukan atof ya, bukan harfu atof ya. Wa huwa. Huwa itu wakaf sebagai eh mubtada di situ. Mubtada. Habsul aini. Ini khobar dan dia mudhaf. Habsul aini. Al-aini mudhafun ilaih. Ala harfu jar. Hukmi isim majrur. Isim majrur. Hukmi itu isim majrur. Wa huwa mudhaf. Milki mudhafun ilaih. Wa huwa mudhaf. Al-waqifi mudhafun ilaih. Wa waw atof. At-tasadduqu ma'tuf ke habs. Ma'tufun ke habsu. Wat-tasadduqu bi harfu jar. Al-manfa'ati isim majrur bi ala isim harfu jar jihati isim majrur dan dia mudhaf. Al-khairi mudhafun ilaih. Wa bina'an alaihi wa bina'an alaihi la yalzimu zawalul mawqufi an milkil waqifi wa yasihhu lahu ar-ruju'u anhu. Kita kaji kata-kata ini. Wa bina'an alaihi, apa itu maknanya itu? Berdasarkan hal itu gitu ya. Ya, berdasarkan Bukan alaihi mengganti. hinya, domir hinya kembali ke penjelasan tadi itu ya. Iya, Ya, tentang pemilikan Wakaf. wakaf itu kan. kepemilikan wakaf itu ya. Hmm. Wa bina'an alaihi la yalzimu zawalul mawqufi. Jadi an milkil waqifi. Jadi wa bina'an alaihi la yalzimu zawalul mawqufi an milkil waqifi. Itu dia satu satu makna ini. Ini bahasanya memang bahasa modern ya. Jadi Iya. la yalzimu zawalul mawqufi an milkil waqifi. Tidak Jadi menghilangkan benda wakaf itu dari si pemilik harta wakaf, dari si ya, pewakaf. Tidak. Jadi ya. harta itu tidak milik si pewakaf maksudnya. Nah, maksudnya begitu. Jadi Kan hilang. ketika dia mewakafkan suatu barang, maka barang itu tidak kemudian menghilangkan hak kepemilikannya. Hak kepemilikannya Mhm. tetap berada pada mauquf itu, tetap terhadap barang yang diwakafkan itu. Wa yasihhu lahu ar-ruju'u anhu, dan wa yasihhu lahu ar-ruju'u anhu, dan sah baginya Kembali kepadanya. untuk kembali kepadanya. Nah, Mengambil kembali, Mas. Untuk mengambilnya kembali. benar, untuk mengambilnya kembali. Dia Jadi boleh disahkan itu. sah mencabutnya. Boleh bagi dia untuk mengambil kembali itu bahasanya. Mengambil wakaf. Iya. Tidak Ini ambil bahasa lagi. letterleknya itu jauh dari kemaknaan itu tuh. Wa yasihhu lahu ar-ruju'u anhu. Habis rokok ini. Rokok dulu. Rokok dulu. Tinggal 5 menit. Wa Ya. yajuzu ini bahkan wa yajuzu bai'uhu.
Bisa Dan dijual. boleh dijual beli. Boleh jual beli. Dan boleh bagi dia untuk menjualnya. Jualnya. Menjualnya. Wa yajuzu bai'uhu, dan dia boleh menjualnya. Li'annal asahha inda Abi Hanifati, karena yang lebih tepat menurut Abu Hanifah, annal waqfa, bahwasanya wakaf, jaizun, boleh, ghairi, Enggak gitu. Tadi dia pulang sendiri. annal waqfa jaizun ghairu lazimin kal ariyati. Nah, al-ariyah ini saya belum paham nih, al-ariyah ini. Kayaknya Karena maksudnya seperti pinjaman ya. al-ariyah ya penjamannya. Seperti Al-ar, pinjaman. karena yang paling tepat menurut Abu Hanifah, wakaf itu jaizun, hukumnya itu jaiz, ghairu lazimin, bukan suatu keharusan, kal ariyati, seperti al-ariyah itu pinjamannya. Mm-mm. Fala yalzimu illa bi ahadi umurin thalathatin. Apa tadi Tir? Jaizun ghairu lazim kal ariyah. Kemana ya apa? Ini Bang, Ghairu di lazim itu loh. Ghairu lazim itu tidak seperti apa boleh karena itu bukan apa ya tanpa seperti tidak kebiasaan apa lazim tidak ghairu lazim. Tidak oh ya. lazim gitu. Tidak lazim, tidak biasa. Kan ariyah kayak orang jual beli. Al-ariyah itu mana lebih tepat kemana Bang? Ke jual beli atau pinjam meminjam? Kalau ariyah. Ada itu Kalau pinjam. kaitannya dengan wakaf ya minjam meminjam bukan Pinjam jual beli. meminjam ya. Iya. Jadi annal Kalau waqfu kalau wakaf ya jaizun, dibolehkan, ghairu lazimin, tidak lazim ya, kal ariyati. Fala yalzamu. Ya benar ya, fala yalzamu ya. Yalzam Mm-mm. ya. Tidak lazim illa bi ahadi umurin thalathatin. Bi ahadi umurin thalathatin. Dan tidak lazim kecuali dengan salah satu perkara yang yang salah tiga satu tadi dari di tiga atas itu. perkara. Tiga Mm-mm. perkara ini ada penjelasannya di bawah selanjutnya itu. Ila akhirihi. Ila akhirihi. Saya tadi ya. Sadaqallahal azim.